Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun terjebak dalam sebuah dinding jendela di lantai 5. Sang ibu berdiri di bawah sembari menangisi putranya. Melihat situasi yang sangat kacau, seorang lelaki jangkung berlari. Dia melompat ke lantai 2, lalu menggunakan kekuatannya untuk naik ke lantai 5. Namun ketika pria tersebut berusaha meraihnya, kemeja anak laki-laki itu robek, menyebabkan dia jatuh dari atas. Pria itu menangkap sang bocah dengan sebelah tangannya. Semua orang di bawah bertepuk tangan lega. Lalu pria tersebut menyerahkan bocah itu kepada sang ibu. Tetapi siapa sangka, pria seperti dia ternyata seorang pemabuk. Orang memberinya julukan pria 1000 minuman. Ketika seorang bayi dilahirkan, ternyata bayi itu tidak memiliki denyut nadi. Tidak ada respirasi. Karena hal tersebut, tubuh bocah itu mulai dingin. Perawat bergegas mencari dokter untuk menyelamatkan bayi tersebut. Dokter mengangkat kaki bayi itu terbalik, kemudian berulang kali memukul pantatnya. Saat itu, uap alkohol juga mengikuti hidung bayi dan masuk ke tubuh bayi. Sel dirangsang, jantung juga terstimulasi. Maka Dewa Anggur membantu bayi itu memulai kehidupan yang luar biasa. Sekarang ibu ingin dia membuat pilihan pertama dalam hidup. Tanpa diduga, paman mengeluarkan sebotol anggur. Kedua bersaudara itu berdebat sehingga anggur itu tumpah. Ibu bergegas untuk membersihkan kekacauan. Aroma anggur kembali tercium ke hidung bocah itu. Pada saat inilah pemandangan ajaib terjadi. Bocah itu bangun dan sudah tahu cara merangkak. Bocah itu menundukkan kepalanya ke anggur yang tumpah. 1 minggu berlalu. Pertumbuhannya lebih cepat dari yang saya kira. Apalagi tingkahnya juga aneh. Dia sering berbagi anggur dengan orang-orang di lantai bawah. Seorang ahli setempat, pakar mengatakan, gangguan alkohol pada janin yang tidak dapat diobati. Begitu dia berhenti minum, dia akan segera kembali ke kebiasaannya. Jadi dia membuat minuman untuk anak itu. Dan secara resmi menjadi manusia siang dan malam dalam alkohol. Setiap hari sebelum pergi sekolah, ibu memberinya secangkir minuman. Bahkan, pada saat ujian masuk universitas, ketika wajahnya penuh keringat, sang ayah berdiri di luar dan membawakan anggur untuk putranya. Dia seperti menginjak awan, tidak lagi mengkhawatirkan apapun. Ia memiliki kecerdasan serta mencapai hal-hal yang sulit menjadi mudah. Nilai tersebut menjadi sebuah keajaiban. Ia sekolah di universitas terkenal. Namun, karena terlalu banyak minum, membuat tubuhnya berbau alkohol sepanjang waktu. Sehingga ketika melamar pekerjaan, ia terus ditolak oleh bos, kalah dalam tes, dan sebagainya, membuat dirinya tidak pernah berhasil. Sampai pada saat dia menyelamatkan bocah ini, ia masuk berita selebriti lokal, untuk berterima kasih padanya. Orang tua anak itu memberinya pekerjaan, menjaga sebuah bar. Penjaga toko di sini rata-rata sudah berusia, karena menganggap pria itu adalah pendatang baru. Dia tidak hanya menghina tetapi juga menyebutnya cabul. Saat itu, setelah seorang karyawan secara tidak sengaja menjatuhkan botol bir, dengan indera penciumannya yang selama bertahun-tahun mengkonsumsi bir, ia mengetahui jika bir itu palsu. Pria lainnya meraih kerahnya dan memberinya satu pelajaran. Dia kemudian melemparnya pada sebuah mobil, terhentak pada kap mesin. Di bawah suhu yang mulai terasa panas, terlihat begitu penuh dengan manusia mabuk. Dia dengan mudah lolos dari serangan itu. Sebuah perkelahian tidak dapat dihindarkan. Para preman dikalahkan satu persatu dan diratakan seperti kue. Jika Anda bertanya kepada saya, bisakah pria 1000 minuman itu melakukannya? Mari kita lihat kekuatan yang dia buktikan. Pria berbaju merah dengan senjata menyerbu ke depan untuk menyerang. Tapi pria 1000 minuman meraihnya dan menendangnya ke dalam mobil. Orang lain bergegas. Ia terus menang. Kiri kanan. Gerakannya sangat cepat. Jadi sekali lagi pria 1000 minuman berhasil meraih kemenangan. Kemudian ia menemukan jiwa untuk dirinya sendiri. Seorang wanita yang bisa membuatnya menyerahkan hidupnya untuk